Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap kita dalam keadaan sehat-sehat. Untuk adik-adik kami sekolah minggu, adik-adik kami pemuda dan juga orang tua kami. Secara khusus kami menyapa orang tua kami yang lansia hari ini. Salam sehat, salam semangat buat kita. Pada hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama lewat ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersujud di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dengan ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cemar. Kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami.
Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kembali kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Bila kurenung dosaku padamu ya Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita akukan dosa kita di hadapan Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu juga semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling dari-Mu. Bapa kami, Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk kembali duduk. Kembali kita bernyanyi bagi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dengan ayatnya yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan.
dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, kita nyanyikan. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah di sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah di sisimu Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan lewat nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat dari nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, kita nyanyikan. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan pada saat ini, mari kita menundukkan hati kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kembali kami akan mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh kami mengerti, kemudian boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Seperti hamba-Mu Maria yang duduk merendahkan hati di hadapan Tuhan, demikian kami pada saat ini sudah duduk dan sudah merendahkan hati kami. Oleh karena itu Bapa, kasihanilah kami, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita di Minggu Eksaudi pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, tetapi yang jauh lebih berbahagia dari itu adalah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom kepada kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memulai renungan firman Tuhan ini dengan kembali mengingatkan kita akan sebuah ungkapan yang terkenal yang berkata, mata adalah jendela dunia, mata adalah jendela jiwa. Jika mata kita terang, maka teranglah kita melihat dunia ini. Jika mata kita terang, maka jiwa kita juga akan menjadi terang. Ungkapan ini hendak berkata kepada kita Bapak Ibu, betapa pentingnya mata itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya hendak berkata kepada kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari kita menjaga mata kita. Karena ketika mata kita rusak, maka yang terjadi adalah tubuh kita juga akan ikut menderita karena mata yang rusak tersebut. Dan apabila kita melihat di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, ada begitu banyak ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Alkitab kita yang bercerita tentang mata. Bahkan salah satu hukum Musa berkata seperti ini, "Jikalau engkau memiliki seorang hamba dan engkau merusak matanya, konsekuensi dari perbuatanmu itu adalah maka hamba itu harus kamu bebaskan. Dia boleh pergi ke rumahnya, dia boleh bebas dari perhambaan tersebut." Artinya, kalau kita membaca tulisan tersebut, kita tahu betapa Tuhan menghargai mata
di dalam tubuh kita. Di sisi lain di Alkitab juga pernah berkata seperti ini. Si pemazmur berkata, siapakah aku ini Tuhan, menjadi biji bola matamu. Artinya si pemazmur berkata bahwa kita ini adalah mata Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Tuhan mencintai mata. Oleh karena itu kita juga harus mencintai mata Bapak Ibu. Dan pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita bertemu dengan sebuah kasus di mana ada dua orang yang tinggal di Yeriko dan mereka punya persamaan. Persamaan mereka adalah mereka sama-sama buta. Tidak dijelaskan dalam Alkitab kita ini apakah mereka buta semenjak lahir atau apakah mereka buta setelah mereka sudah menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa. Tidak dijelaskan Bapak Ibu. Tapi yang pasti ketika kita membaca kitab Injil Matius, disebutkan dalam pembacaan kita bahwa Yesus bertemu dengan dua orang yang buta. Bapak Ibu, Yeriko ini jaraknya dari Yerusalem itu kurang lebih 15 km. Dan yang menarik adalah di Yeriko menurut penelitian di abad-abad di mana Yesus hidup pada saat itu sudah ditemukan di Yeriko itu balsem mata. Kenapa ditemukan balsem mata di Yeriko? Ini menandakan bahwa salah satu penyakit yang banyak pada saat itu di Yeriko adalah sakit mata. Oleh karena itu, balsem ditemukan dibuat orang untuk mengobati sakit mata. Kemudian ada juga beberapa ahli biblika berkata bahwa Yeriko itu adalah salah satu tempat di mana orang-orang Yahudi yang tinggal di sana adalah orang-orang Yahudi yang miskin. Oleh karena itu bisa kita bayangkan memang ketika Yesus melewati Yeriko, pada saat itu di Yeriko banyak orang yang sakit mata. Kemudian di Yeriko itu ada komunitas orang Yahudi di mana mereka secara ekonomi sangat terbatas. Dan Yesus pada saat itu hendak menuju ke Yerusalem dan dia keluar dari Yeriko. Dan di dalam pertemuannya itu Yesus bertemu dengan dua orang buta. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di Alkitab kita, di dalam bahasa Ibrani buta itu adalah Iven, bahasa Yunani tuplos. Iven dan tuplos ini adalah kebutaan secara fisik, tetapi Iven dan tuplos juga seringkali dikaitkan sebagai kebutaan secara rohani. Dan hari ini kita akan berbicara soal kebutaan secara fisik, tetapi juga kita akan berbicara kebutaan secara rohani. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, kenapa kemudian Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini? Sekali lagi saya menurut yang bisa saya lihat pada ayat 30, saya baca sekali lagi. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kedua orang ini memang secara fisik mereka buta, tetapi secara rohani mereka tidak buta Bapak Ibu. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya teringat akan sebuah pepatah yang sangat terkenal dari bangsa Persia, berkata seperti ini, a blind man who see is better than a seeing man who is blind. Pepatah ini berkata orang buta lebih baik dari orang yang tidak bisa melihat tetapi punya penglihatan lebih baik daripada orang yang punya mata tetapi dia tidak punya penglihatan. Arti penglihatan pada ungkapan ini yang boleh saya terjemahkan itulah sebuah semangat. Jadi kenapa kemudian Yesus menyembuhkan kedua orang ini? Jawabannya karena mereka buta secara fisik, tetapi secara rohani mereka tidak buta.
Mereka tahu, mereka mendengar bahwa Yesus akan melewati kota mereka. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan dengan segala keterbatasan mereka, mereka tetap berusaha untuk berseru kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Tolong Tuhan, sembuhkan saya." Jadi kenapa kemudian di Minggu Eksaudi ini kembali kita diingatkan Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan. Berseru juga boleh kita pahami sebagai sebuah tindakan bahwa kita tidak kehilangan semangat dalam hidup kita. Karena orang yang mati, orang yang buta secara rohani menurut firman Tuhan pada saat ini adalah orang yang tidak lagi memiliki semangat dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi apa yang sedang kita hadapi pada saat ini, apakah kita sudah menjadi orang yang buta secara rohani, atau kita masih bersemangat, kita masih memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita pada saat ini. Yang pasti dari pembacaan ini kita belajar satu hal, bahwa orang yang buta secara rohani adalah orang yang tidak lagi memiliki semangat dalam kehidupannya. Dan ketika kita kehilangan semangat, maka berakhirlah segala sesuatu dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kembali diingatkan kepada kita Bapak Ibu, meskipun kita dalam kondisi seperti orang buta ini, tapi janganlah kiranya kita kehilangan semangat dalam kehidupan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Saya akan membacakan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Saya sekali lagi Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat yang ke-31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ketika kedua orang buta ini berseru-seru memanggil Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang lain Bapak Ibu yang merasa terganggu dengan seruan kedua orang buta ini. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saya juga punya tulisan yang menarik. Ini sebuah pepatah yang sangat terkenal dari bangsa Amerika. Mereka berkata seperti ini, "There is no one so blind as he who will not see." Tidak ada seorang yang sangat buta kecuali orang yang tidak ingin melihat. Jadi tidak ingin melihat, pada hal ini saya terjemahkan dengan tidak melihat, tidak mau melihat, tidak mau peduli. Orang banyak yang datang mendengarkan khotbah Yesus itu mereka antusias, tapi mereka lupa satu hal, bahwa tujuan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan sebenarnya adalah mengasah kepekaan mereka. Tetapi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang banyak datang, kota Yeriko mungkin pada saat itu heboh karena seorang yang sangat karismatik, seorang yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang banyak, yaitu Yesus akan melewati kota mereka. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus melewati kota mereka, begitu banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus. Begitu banyak orang ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka lupa, tujuan mereka mendengarkan firman Tuhan bukan memuaskan keinginan pribadi mereka. Mereka lupa bahwa ada dua orang buta yang saat itu berseru memanggil Yesus. Tetapi yang mereka lakukan Bapak Ibu, mereka justru memarahi dua orang buta itu. Mereka adalah orang buta. Justru yang buta bukanlah kedua orang ini, tetapi yang buta adalah orang-orang banyak yang berkerumun pada saat itu. Karena ketika mereka ingin mendengar firman, mereka tidak memiliki kepekaan, kepedulian kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang berseru kepada Tuhan di Minggu Eksaudi ini, berserulah kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang ketika dia datang beribadah, ibadah itu akan melatih kepekaannya terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sekarang Bapak Ibu sedikit tergelitik juga melihat situasi kita. Semakin banyak orang yang tidak lagi memiliki kepekaan. Ini menarik, ini saya sering sebutkan di grup-grup WA ini.
kadang kita saling menyakiti karena kita tidak lagi memiliki kepekaan satu sama lain. Kita terlalu sensitif atau kita tidak punya sense of kepekaan itu nggak ada lagi sama kita, sehingga kita ngomong seadanya. Kemudian mungkin karena virus ini banyak orang yang gampang sekali emosi, gampang sekali sensitif. Oleh karena itu, kalau kita masih pada tahap ini, firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya kita adalah orang yang buta. Pada minggu Eksaudi ini kembali diingatkan kepada kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang tidak buta secara rohani, tidak buta secara iman, tetapi dia selalu bangkit. Dia menjadi orang yang peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya kira Bapak Ibu, kepekaan ini yang perlu kita asah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita kehilangan kepekaan, maka hidup ini tidak lagi menjadi indah. Di hadapan Tuhan kita tidak lebih daripada orang-orang yang buta. Oleh karena itu minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita dan Yesus akan naik ke surga. Satu hal yang harus kita miliki untuk menyongsong hal yang luar biasa tersebut adalah mari kita berdoa supaya mata rohani kita dipulihkan oleh Tuhan. Selamat memaknai minggu Eksaudi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, kembali kami diingatkan bahwa mata kami adalah jendela jiwa kami. Mata rohani kami adalah jendela iman kami. Oleh karena itu di minggu Eksaudi ini, biarlah kami berseru kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, tahirkanlah mataku. Ya Tuhan, tahirkanlah imanku. Ya Tuhan, tahirkanlah cara pandangku. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, saya selalu percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan kami utamakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, di minggu Eksaudi ini juga kami teringat akan jemaat Tuhan. Apabila di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit mata, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah seruan-seruan umat-Mu di minggu Eksaudi ini boleh kiranya Tuhan dengarkan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mulai dari GKPS Tangerang, GKPS Geraha Raya, GKPS Pasar Kemis, GKPS Tiga Raksa, GKPS Serang Banten. Tuhan, Engkau yang menolong kami dalam kehidupan kami di masa-masa kami menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah mata rohani kami Tuhan pulihkan, sehingga kami tidak buta menghadapi segala sesuatu ini Tuhan, tetapi kami boleh tetap memiliki mata yang melek, kami yang melihat segala sesuatu, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan kepekaan terhadap orang lain. Terima kasih ya Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan, bagi mereka yang mengalami virus corona, Tuhan tolong mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini yang mulai kehilangan pekerjaan, mulai kehilangan pendapatan, mulai secara ekonomi terganggu, Tuhan tolong. Biarlah di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan yang berat ini, mata rohani kami tetap dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi.
Amin. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan penuh ungkapan syukur. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga pada hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati.